Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Hadirin sekalian, pada kesempatan hari ini kami akan sedikit menguraikan tentang 4 macam air dan hukumnya untuk bersuci. Jadi seperti apakah 4 macam air yang bisa digunakan untuk bersuci dan hukumnya seperti apa? Yang pertama, di dalam fikih Islam, air menjadi sesuatu yang penting sebagai sarana utama dalam bersuci, baik bersuci dari hadas maupun najis. Dengannya, seseorang muslim bisa melaksanakan berbagai ibadah secara sah karena telah bersih dari hadas dan najis yang dihasilkan dengan menggunakan air. Air bukan menjadi satu-satunya alat untuk bersuci. Ada juga batu, juga debu. Namun di sini kami akan menguraikan tentang macam-macam air dan hukumnya. Mengingat begitu pentingnya air dalam beribadah, fikih Islam mengatur sedemikian rupa perihal air, dari membaginya dalam berbagai macam kategori hingga menentukan hukum-hukumnya. Pembagian air. Di dalam madhab Imam Syafi'i, para ulama membagi air menjadi 4 kategori, masing-masing beserta hukum penggunaannya dalam bersuci. Adapun keempat kategori itu antara lain adalah: yang pertama, air suci dan mensucikan. Dalam istilah fikih biasanya disebut dengan ma'un tahirun mutahhirun ghairu makruhin isti'maluhu. Air yang suci dan mensucikan dan tidak makruh jika air tersebut digunakan untuk bersuci. Yang kedua adalah air suci namun tidak mensucikan. Dalam fikih disebut dengan ma'un tahirun ghairu mutahhirin, suci namun tidak mensucikan. Pembagian yang ketiga yakni air musyammas. Dalam kategori fikihnya itu disebut dengan ma'un tahirun mutahhirun makruhun isti'malu, yaitu air yang suci dan bisa digunakan untuk bersuci namun makruh untuk digunakan, yaitu air musyammas. Nanti akan kita jelaskan. Pembagian yang keempat yakni air mutanajis, yaitu air yang sebenarnya suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci karena terkena najis. Selanjutnya kita akan membahas tentang volume air. Sebelum membahas lebih jauh perihal tentang air dan pembagiannya, akan lebih baik kita ketahui terlebih dahulu perihal ukuran volume air yang biasa disebut di dalam kajian fikih. Dalam kajian fikih, air yang volumenya tidak mencapai 2 qullah disebut dengan air sedikit. Sedangkan air yang volumenya mencapai 2 qullah atau lebih disebut dengan air banyak. Lalu bagaimanakah batasan volume air itu dianggap sedikit atau banyak? Dianggap kurang dari 2 qullah atau lebih dari 2 qullah itu seperti apa? Nah, para ulama madhab Syafi'i mengatakan bahwa air dianggap banyak atau mencapai 2 qullah apabila volumenya mencapai kurang lebih 192.857 kg. Bila melihat wadahnya, volume air 2 qullah adalah bila air memenuhi wadah dengan ukuran lebar, panjang, dan tingginya itu masing-masing 1 zira atau kurang lebih 60 cm. Jadi jika ada bak mandi yang ukuran panjangnya, tingginya, dan lebarnya itu sama 60 cm, maka bisa dikatakan jika air dalam bak itu penuh, maka dikatakan air tersebut air lebih dari 2 qullah atau mencapai batas ukuran air banyak. Selanjutnya, pembagian yang pertama adalah air yang suci dan menyucikan. Air suci dan menyucikan artinya zat air tersebut suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Air ini oleh para ulama fikih disebut dengan air mutlak atau air murni.
air yang masih belum memiliki nama yang mengikat. Menurut Ibnu Qasim Al-Ghazi, ada 7 macam air yang termasuk dalam kategori ini. Beliau mengatakan bahwa air yang dapat digunakan untuk bersuci ada 7 macam, yakni air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air atau air sumber, air salju, dan yang terakhir adalah air dari hasil hujan es atau air embun. Karena suhu yang dingin akhirnya keluar air embun. Selanjutnya, ketujuh macam air itu disebut dengan air mutlak selama masih pada sifat asli penciptaannya, artinya belum memiliki nama yang mengikat. Hanya saja perubahan air bisa tidak menghilangkan kemutlakannya apabila perubahan itu terjadi karena air tersebut diam pada waktu yang lama. Air sungai karena sudah terlalu lama di sungai akhirnya ikut keruh atau warnanya ikut hijau. Meskipun sifatnya berubah, tapi air tersebut tetap bisa dikatakan sebagai air yang suci dan menyucikan. Secara ringkas, air mutlak adalah air yang turun dari langit atau air yang bersumber dari bumi, seperti itu, karena sifat asli penciptaannya. Air musyammas adalah air yang dipanaskan di bawah terik sinar matahari dengan menggunakan wadah yang terbuat dari logam selain emas dan perak seperti besi atau tembaga. Airnya sebenarnya suci, tapi diletakkan dalam baskom atau tong misalnya, yang terbuat dari besi atau tembaga. Namun air hukumnya suci dan menyucikan, tapi makruh bila dipakai untuk bersuci, karena secara umum air ini juga makruh digunakan bila pada anggota badan manusia atau hewan, karena bisa menyebabkan penyakit seperti kusta dan lain sebagainya. Namun air musyammas ini, jika air tersebut sudah tidak lagi panas, sudah dingin karena malam hari atau karena memang ditempatkan di tempat yang sejuk dan kembali dingin, maka kemakruhan menggunakan air ini sudah hilang. Selanjutnya, pembagian yang ketiga adalah air suci namun tidak mensucikan. Seperti apakah itu? Yaitu air ini zatnya suci namun tidak bisa dipakai untuk bersuci, baik untuk bersuci dari hadas maupun dari najis. Ada 2 macam air yang suci namun tidak bisa digunakan untuk bersuci, yakni air mustakmal dan air mutaghayyar. Air mustakmal artinya adalah air tersebut sudah digunakan untuk menghilangkan hadas, seperti air sisa wudhu atau air sisa mandi atau air selesai digunakan untuk menghilangkan najis. Nah, meskipun air tersebut itu tidak berubah warna dan rasanya atau baunya, jika volume air itu tidak lebih dari 2 pola, maka air tersebut dinamakan dengan air mustakmal, artinya suci, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Yang kedua yaitu air mutaghayyar. Apakah air mutaghayyar itu? Yaitu adalah air yang mengalami perubahan salah satu sifatnya disebabkan tercampur dengan barang suci yang lain. Seperti contoh air hujan sebenarnya mutlak, dimasak menjadi air panas, dicampur kopi dan ditambah gula, maka menjadi kopi. Nah, ini sudah punya nama yang mengikat akhirnya. Maka air yang seperti ini itu air yang dinamakan mutaghayyar, sudah berubah suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Selanjutnya pembagian yang terakhir yakni air mutanajis. Air mutanajis adalah air yang terkena barang najis yang volumenya kurang dari 2 pola atau volumenya mencapai 2 pola atau lebih
namun berubah salah satu sifatnya, baik dari warna, bau, atau rasa karena terkena najis tersebut. Artinya, jika air itu sedikit dan terkena najis, meskipun sifatnya itu tidak berubah, tapi karena terkena najis, maka hilanglah kemutlakan kemurnian air tersebut, sehingga air itu menjadi tidak lagi suci dan tidak bisa digunakan untuk bersuci. Misalkan air 1 ember, yang jelas jika ember itu kecil, otomatis belum mencapai 2 kola, tiba-tiba kecipratan sesuatu yang najis atau kejatuhan barang najis, meskipun sifatnya tidak berubah, baik dari warna, bau, dan rasanya itu tidak berubah, maka tetap air itu menjadi air mutanajis karena terkena najis, karena air tersebut volumenya kurang dari 2 kola. Namun adapun apabila karena terkena najis ada 1 atau lebih sifatnya yang berubah, meskipun air ini banyak, artinya lebih dari 2 kola, tapi terkena najis sehingga merubah salah satu sifatnya, air ini pun juga bisa dikategorikan menjadi air mutanajis. Airnya artinya air tersebut zatnya sendiri menjadi tidak suci, sehingga tidak bisa digunakan untuk menyucikan. Saya contohkan air dalam kolam, itu banyak. Ketika kejatuhan najis, selama tidak berubah, maka tidak berubah salah satu sifatnya, maksudnya, maka air tersebut tetap bisa digunakan untuk bersuci. Tapi jika kejatuhan najis dan merubah salah satu sifatnya, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Misalkan air dalam kolam itu kejatuhan bangkai kambing atau bangkai apa misalnya, sehingga merubah salah satu sifatnya, airnya menjadi berbau tidak sedap atau warnanya berubah. Nah, meskipun air dalam kolam itu banyak, lebih dari 2 kola, tapi karena berubah salah satu sifatnya karena terkena najis, maka air tersebut juga menjadi mutanajis. Artinya air yang terkena najis dan tidak lagi menjadi air suci yang bisa mensucikan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan dan uraikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya bersama saya Abdul Mufid Murtado. Mohon maaf atas segala khilaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.